Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Apa benar yang kau dengar barusan? Aku harus kasih tahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Maaf kalau saya tidak. Tidak apa. Silakan duduk. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap bahwa Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya, kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi dalam masa vacuum of power. Aku mau keluar. Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi, ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum Sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita ke rumah Bung Karno? Baiklah. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada Sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Lapar saya, Syahrir. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, kami permisi dulu. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda beserta Bung Hatta yang dihadiri oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung Karno. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Mas ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh, kalau begitu silakan masuk. Silakan duduk dulu, saya kerjakan dulu Kang Masnya. Kang, Mas, ada yang datang mencari. Siapa? Para pemuda datang mencari, ingin membicarakan hal penting katanya. Baiklah, saya akan menemui. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar Jepang telah menyerah pada Sekutu dari radio BBC. Pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Benar Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kami siap membentarkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran besok hari. Potong leher besaran. Tak perlu menunggu hari esok. Sudahlah, tak ada gunanya Anda bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan yang baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Lalu
Mengapa Anda tak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak akan sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan setelah kemerdekaan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Ayo Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya tahu persoalan saudara, tapi saya tidak dapat mewujudkan permintaan saudara karena saya takut akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka sepakat untuk menculik Soekarno, Hatta, dan membawa mereka ke Renghas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita telah ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita culik mereka ke sebuah tempat dan kita bujuk mereka. Ya benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Di Renghas Dengklok, bagaimana? Renghas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Subeno untuk kali ini. Assalamualaikum, Subeno. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar cepat memproklamasikan. Apa? Menculik mereka? Ya, kami sepakat untuk membawa mereka ke Renghas Dengklok. Bisakah engkau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat ini nanti kita pakai rumah Yao Kisou. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Yao Kisou. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Bagaimana? Setuju? Beberapa tepatnya. Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Renghas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Renghas Dengklok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Yao Kisou. Sebenarnya ada apa kalian semua? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ya, mereka membawa ke sini. Sebenarnya ada apa kalian membawa kami ke sini? Benar, Hatta. Soekarni, ada apa ini sebenarnya? Benar, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saatnya yang tepat kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya berita itu kami? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita mereka atas ada Jepang, maka kita lah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Soleh? Kenapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk yang menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Bagaimana bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kesini akan menjemput mereka. Anda tidak berhak untuk menemui mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berita itu benar adanya.
Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syarif sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya tidak percaya itu, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Benar, Bung. Yang sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Assalamualaikum Laksamana. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silahkan duduk. Ada kertas berserta pulpen. Ada Bu. Bu, tolong ambilkan kertas dan pulpen. Baik Mas, tunggu sebentar. Ini Mas. Ini telepon pulpen. Terima kasih. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya. Karta 17 8 05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semuanya setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Ini terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putihnya. Dia, tolong siapkan jamnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, Mas. Berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita. Kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan pukul 10 nanti dengan mengibarkan bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Baiklah, Kang Mas. Kang, silakan kantong yang berwarna merah. Dapur sebentar saya ambilkan. Apakah seperti ini, Bu? Ya, boleh kain itu saya? Ya, boleh. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.
Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Kita berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu